Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari masuk hadirat-Nya. Sembah Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Nya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus, dalam kemuliaan-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus, dalam keagungan-Mu. Kau besar, Kau mulia, rahmat-Mu nyata dalamku. Oh, ku bersyukur Tuhan buat karya-Mu. Kau luar biasa, Kau mulia, Kau hebat, Kau dahsyat. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu,
Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Inilah pujian penyembahan kami dari hati yang kagum akan karya Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Kami mau mengikut-Mu, menyembah-Mu seumur hidup kami, melayani-Mu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman, supaya kesaksian hidup kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita masuk surat 1 Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun peroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Amin. Bapak Ibu, sebagaimana Rasul Petrus dalam suratnya yang beberapa hari belakangan kita renungkan bersama tiap pagi, Rasul Petrus meyakinkan umat Tuhan dengan menyatakan dirinya adalah saksi hidup, saksi mata dari siapakah Yesus yang ia beritakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan datang kedua kali kelak menjemput gerejanya. Demikian Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama juga menekankan bahwa ia adalah saksi daripada yang hidup. Sebagaimana dikatakan di ayat 1, apa yang telah ada sejak semula. Bicara tentang kekekalan Yesus. Dia Alfa, dia Omega. Yang telah kami dengar. Yohanes mendengarnya secara langsung. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Yohanes melihatnya secara langsung. Yang telah kami saksikan. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Jadi Yohanes menekankan bahwa dirinya adalah saksi hidup, di mana dia hidup sehari-hari bersama dengan Kristus, Sang Firman hidup, Alfa dan Omega itu. Itulah yang dituliskan di surat ini. Dengan tujuan setiap pembaca, setiap umat Tuhan yang membaca merenungkan surat ini menemukan persekutuan dengan Bapa di surga, dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan bila hal itu terjadi, Yohanes berkata di ayat 4, semuanya ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Apa yang kita bisa ambil dari perikop ini
menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, seseorang yang telah mengalami Tuhan tidak akan bisa menahan dirinya untuk bersaksi. Karena seseorang yang telah bertemu dengan Yesus secara pribadi, mengalami Tuhan, ada Yesus dalam dirinya. Yesus terpancar dalam dirinya. Maka ia akan memiliki hati, perasaan, pikiran sama seperti Kristus. Ingin menyelamatkan setiap orang. Ingin menyatakan kasih Bapa yang kekal. Supaya setiap orang tidak binasa, melainkan peroleh hidup kekal. Kesaksian menjadi passion hidupnya. Dan bila ia bisa melakukan itu, maka sukacitanya luar biasa. Sukacitanya menjadi sempurna dikatakan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita merasakan situasi yang sama? Bila belum, berarti persekutuan kita dengan Bapa di surga dan dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita perlu diperdalam. Kita memang tidak bertemu secara jasmania dengan Yesus sama seperti Rasul Yohanes. Tetapi kita bertemu dalam roh, dalam kebenaran firman-Nya. Mari perdalam persekutuan kita dengan Bapa dan dengan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga kita memiliki hubungan yang mendalam sampai Kristus dalam kita, kita dalam Kristus, kita makin serupa dengan Kristus. Ada ungkapan yang mengatakan dengan siapa kita sering bergaul, kita akan menjadi sama atau mirip dengan orang itu. Contohnya suami istri. Seringkali ketika bertemu mungkin sifat-sifatnya berbeda. Tetapi setelah hidup sekian lama sebagai suami istri, banyak sifat-sifat menjadi sama. Demikian kita dengan Bapa di surga dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Bila kita terus memperdalam persekutuan kita dengannya, maka kita akan menjadi makin serupa dengan Tuhan. Di mana kerinduannya adalah jiwa-jiwa diselamatkan. Sehingga hidup kita adalah hidup kesaksian. Inilah berita hari ini. Mari perdalam persekutuan dengan Tuhan supaya kita menjadi saksi-saksi yang efektif. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Bersyukur untuk hari yang baru. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami. Untuk kami memperdalam persekutuan kami dengan-Mu Tuhan. Dengan Bapa dan dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam Allah Roh Kudus. Supaya kami makin hari makin serupa dengan pribadi-Mu. Tuhan Yesus, bimbinglah kami untuk selalu haus dan lapar akan kebenaran-kebenaran-Mu, sehingga kami belajar terus kebenaran firman, dan tidak hanya mengerti, kami mau melakukannya. Kami mau belajar melakukannya. Allah Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami melakukan kebenaran firman. Secara khusus berdoa untuk menara doa nanti malam, di mana jemaat Tuhan hari ini berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk bersama-sama membangun menara doa di sore hari nanti. Dan kami naikkan doa-doa mengawal pelayanan gereja kami Tuhan, gereja-Mu, di mana kami ditempatkan sebagai keluarga ilahi untuk bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat, menjadi dampak bagi Sunter, bagi Jakarta, bagi setiap orang yang Tuhan izinkan kami temui, bagi daerah-daerah yang Tuhan akan tujukan untuk gereja Tuhan diperluas.
Tuhan, Engkau pakai sesuai firman-Mu hari ini. Untuk jemaat-Mu, umat-Mu menjadi saksi-saksi yang efektif. Yang kerinduannya adalah hati Tuhan seperti hati-Mu, yaitu jiwa-jiwa dimenangkan bagi Engkau. Kobarkan Tuhan, semangat bersaksi. Kobarkan hati yang mengasihi jiwa-jiwa seperti hatinya Yesus. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tim worship, tim musik, semua yang ambil bagian, Tuhan berkati. Demikian juga minggu depannya, tanggal 8 September, ada malam kesaksian, pujian dan penyembahan dari anak-Mu, Saudara Jason Irawan, yang akan membawa umat Tuhan menyembah Tuhan dalam hadirat-Mu dan dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian bagaimana tangan Tuhan yang perkasa menolong hidupnya, kasih Tuhan menjamah hidupnya, supaya setiap kami pun mengalami kasih dan kuasa-Mu itu Tuhan, dan kemudian menjadi saksi bagi yang lain. Terima kasih Tuhan. Teguhkan umat-Mu, supaya umat Tuhan sebagai umat kesaksian yang memuliakan Tuhan. Demikian doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian doa pagi kita. Jangan lupa nanti malam kita bangun menara doa. Tetap semangat. Salam sehat. Shalom.